Karena filosofinya tentang pembentukan badan pengelola sawit untuk membantu petani sawit. Itu saya terima filosofinya, tapi melenceng dari filosofi itu, itulah yang saya kritisi hari ini. 110 triliun tadi hilang, hanya membayar untuk selisih harga antara CPO dengan minyak. Saya kira pemikiran ini pemikiran sesat, menghilangkan uang untuk dimakan selisih harga saja, dan yang menikmati adalah bukan petani, yang menikmati adalah perusahaan. Jadi perusahaan untung terus, petani buntung terus. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe untuk bergabung. Dalam hitungan saya persilahkan kalian untuk tekan tombol subscribe. 10, 3, 2, 1. Saya ucapkan selamat bergabung dalam channel ini. Akibat dari hadirnya BPDPKS, pemerintah daerah dilarang mengut dalam bentuk retribusi, pajak, dan lain sebagainya terhadap objek sawit. Dampaknya, pemerintah daerah hanya menerima banjir. Yang enak adalah BPDPKS memungut. Alokasi anggaran yang dibutuhkan, yang disalurkan atau diprogramkan untuk kembali ke rakyat tidak berbanding dengan luasan sawit rakyat itu sendiri. 6,8 juta sawit rakyat, Pak, yang DBS-nya masuk di pabrik dan masuk menjadi CPO dan masuk di ekspor. Yang Bapak salurkan untuk rakyat terakhir tadi 2021 hanya 1,2 triliun, tapi ke konglomerasi 51 triliun. Di mana keadilannya? Pertama. Yang kedua, di tempat ini Bapak mengatakan bahwa alokasi anggaran itu ada badan yang mengelola, kami hanya tinggal menyalurkan. Begitu, Pak, ya? Iya, Menteri Keuangan kan ada badannya, ya, yang menentukan bahwa sekian ke sekian ke sini. Terus siapa yang menentukan bahwa sekian ke PSR, sekian ke Bapak sendiri? Itu komite yang buat, ya, komite. Kemudian Anda katakan di sini bahwa setelah Rekomtek keluar dari Dirjen Perkebunan, 3 minggu harus kami salurkan. Iya, di sini Anda mengatakan seperti itu. Tapi 2021 Anda tidak kasih keluar, walaupun Rekomteknya sudah keluar dari Dirjen Perkebunan. Alasannya bahwa ada apa? Ada hasil audit dari BPKP, BPK, dan lain sebagainya. Oke, ada hasil audit. Tapi untuk yang lain lancar, untuk ke petani tidak. Walaupun Rekomteknya sudah keluar. Jadi ini saya menilai saudara dalam mengelola dana BPDPKS ini, Anda sama sekali tidak punya sense of belonging terhadap petani sawit. Anda hanya mementingkan kepentingan yang apa tadi Pak Ketua katakan, yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Jangan begitu dong, Pak. Tidak bagus untuk dunia dan akhirat. Saya menilai bahwa Anda tidak percaya lagi dengan pemerintah, utamanya Dirjen Perkebunan. Rekomteknya dikasih keluar, Anda kembalikan, bahkan Anda turunkan kembali konsultan yang Anda sewa tinggi, yang konsultannya tidak jelas. Jadi ini biayanya tinggi konsultan, pekerjaan sipil yang turun geologi. Gimana caranya hasilnya konsultan itu? Jadi saya minta perbaiki, Pak. Kalau Bapak tidak perbaiki badan ini, kita perlu tinjau ulang. Iya. Dan jangan sombong-sombong juga di sana, Pak. Saya pernah telepon anggotanya Bapak satu. Karena saya tanya Dirjen Perkebunan, dikatakan sudah, Pak, Rekomteknya sudah keluar. Saya telepon ke sana, apa katakan bahwa saya tidak punya kepentingan dengan hubungan dengan Komisi 4. Iya, saya tidak ingin pengaruhi. Tapi saya ingin tanya, apa benar apa yang dikatakan oleh Dirjen Perkebunan? Sehingga saya cek
ke Badan Pengelola Sawit. Tapi responnya, karena memang mengelola anggaran yang besar, sehingga tidak menilai orang lain. Ini Pak. Jadi, ya selanjutnya, Anda mengatakan bahwa mau sebagai penerimaan negara. Ya, penerimaan, tapi tidak jelas dalam bentuk penerimaan apa. Karena kita tidak pernah melakukan kajian dan membahas di Badan Anggaran. Anda juga tidak pernah hadir di Badan Anggaran. Menurut saya pimpinan, kajian terhadap manajemen BPD PKS ini perlu diberikan kajian yang lebih supaya bisa lebih jujur lah, bisa lebih seimbang kepentingannya. Jangan hanya mementingkan konglomerasi, tapi juga ada kepentingan petani di dalamnya, karena hak petani itu ada di dalam. Bagaimana daerah menerima banjirnya sawit, dia tidak bisa dia dilarang memungut dalam bentuk apapun karena hadirnya Bapak. Tapi oke, tidak apa-apa, karena filosofinya tentang pembentukan Badan Pengelola Sawit untuk membantu petani sawit, itu saya terima filosofinya. Tapi melenceng dari filosofi itu, itulah yang saya kritisi hari ini. Terakhir, apa yang saya lanjutkan tadi, bahwa kita ingin ada B10, B20, bahkan B100, supaya kita mandiri, jangan tergantung pada Eropa, tergantung pada Amerika dan lain sebagainya terhadap CPO kita. Tapi kan namanya bisnis. Ya, tadi kalau harga CPO tinggi, lebih murah lebih mahal daripada harga minyak, kenapa dipaksakan CPO masuk di minyak? Akibatnya lahir subsidi. Subsidinya juga Anda yang bayar. Nah, ini kita inginkan itu CPO masuk di solar, karena pada saat itu CPO rendah harganya dibanding dengan harga minyak, dan mandiri kita dalam mengelola CPO kita. Tapi yang sekarang ini, semakin tinggi harga CPO, semakin Bapak luncurkan ke perusahaan-perusahaan besar itu anggaran, ya akibatnya 110 triliun tadi hilang, hanya membayar untuk selisih harga antara CPO dengan minyak. Saya kira pemikiran ini pemikiran sesat, dan ini adalah salah manage Badan Pengelola Sawit ini, menghilangkan uang untuk dimakan selisih harga saja. Dan yang menikmati adalah bukan petani, yang menikmati adalah perusahaan. Jadi perusahaan untung terus, petani buntung terus. Terakhir pimpinan, saya minta sekali lagi Badan BPD PKS Pak bisa menghargai mitra. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.